Ya, kita akan mereview alat yang baru kita buat yang bernama ECU Simulator atau untuk mensimulasikan kerja dari ECU. Nah, di mana ECU itu adalah sebuah engine control unit atau ECM, engine control module, yang digunakan sebagai otak atau komputer di kendaraan modern. Nah, kita akan simulasikan kerja dari ECU ini atau ECM ini di ECU simulator ini. Yang pertama kita akan pengenalan untuk ECU simulator ini, komponen dan fungsinya. Yang pertama ini adalah jack power 12 volt DC. Ini adalah untuk saklar power standby. Ini untuk saklar untuk menghidupkan trigger generator, di mana ada trigger generatornya untuk mengganti sinyal generator dari mesin. Terus ini ada saklar pengganti kunci kontak. Ini ada saklar atau running mesin. Terus ini ada beberapa relay sebagai pengganti aktuator. Ini ada lampu-lampu indikator untuk aktuator. Jadi di sini ada lampu indikator fan. Ini ada lampu indikator magnet clutch AC. Ini ada lampu indikator mil atau check engine. Ini ada lampu indikator fuel pump. Ini ada lampu indikator 1 2 3 4, ini untuk injektor. Ini ada lampu indikator 1 2 3 4, ini untuk sinyal pengapian. Nah, di sini juga ada knob potentiometer. Ini untuk menyetel putaran mesin atau RPM yang akan kita setel di trigger generatornya. Ini untuk mensimulasikan atau memanipulasi data dari sensor-sensor yang ada di kendaraan. Kita simulasikan di ECU simulator ini. Nah, terus yang ini saklar untuk mengaktifkan ini relay aktuator ini, dia difungsikan atau tidak. Kalau difungsikan berarti relaynya juga ikut berfungsi, kalau tidak cuma lampu indikatornya saja. Nah, ini ada output atau terminal blok untuk mengkoneksikan antara ECU simulator ini dengan ECU atau ECM. Jadi ini ada terminal blok untuk manipulasi sensor, misalkan TPS, map, dan yang lainnya. Terus ini ada terminal blok untuk aktuator, misalkan ada magnetic clutch AC, ada fan radiator, ada injektor, ada mil atau check engine dan sebagainya. Ini untuk blok terminal untuk mengkoneksikan aktuator di ignitionnya. Langsung saja kita mulai. Kita on kan powernya standby 12 volt. Kita hidupkan trigger generatornya. Nah, ini bisa kita set dengan memindahkan saklar selektor ini. Nah, ini trigger patternnya bisa kita ganti-ganti, dimana ada beberapa macam trigger generator atau trigger pattern sesuai dengan kendaraan yang akan kita cek atau ECU kendaraan yang akan kita cek. Karena kita ECU nya kita simulasinya pakai ECU Daihatsu Grand Max, berarti kita set di trigger patternnya Daihatsu Grand Max. Kalau di sini kalau nggak salah ini, kalau nggak salah nanti kita coba saja. Nah, kita cek saja apakah dia bisa nyala atau tidak. Itu lampu milnya, ini lampu fuel pumpnya. Kita kunci kontak on kan, dan beberapa saat fuel pumpnya akan mati. Terus ini akan kita cranking atau mesinnya kita hidupkan. Nah, sudah ada sinyal, berarti benar ya pakainya 3622H4 untuk CKP. Nah, ini bisa kita aktifkan
mode dari untuk mengetahui load beban dari akumulatornya kita bisa pakai. Nah, selain kita pakai lampu, ini kita bisa set juga RPM nya dengan kita memutar knob RPM. Kita matikan, kita nyalakan, kita set lagi misalkan RPM nya paling rendah. Jadi ini untuk mensimulasikan kerja dari injektor 1 2 3 4 itu ternyata dia hardware-nya dia nyala semua, ignition-nya atau pengapiannya juga nyala semua. Nah, ini akan fungsi dari hal ini akan mengetahui kerja dari ECU. Jadi apabila ECU itu ada misalkan ada error, misalkan si injektor satunya mati, injektor 2 3 4 nya nyala, nanti akan terdeteksi dari lampu indikatornya. Jadi kelihatan kalau lampu indikatornya nyala berarti ECU nya normal. Begitu juga kalau dikasih beban load pakai relay ini pengganti akumulator. Terus untuk yang ini untuk simulasi sensor yang ada di ECU, misalkan sensor MAP, sensor TPS dan sebagainya. Jadi kita simulasikan dengan memutar ini potensio ini. Nah, ibaratnya kita ngeset sensornya itu ada di mobil, kita pindah di sini. Nah, nanti dihubungkan dengan konektor yang ada di ECU-nya. Nah, konektor yang ada di ECU-nya ini juga setiap ECU beda-beda. Jadi kita harus punya panduan pin konektor. Jadi tidak sembarangan untuk mencolokkan atau mengkoneksikan kabel dari ECU ke simulator, begitu juga sebaliknya. Karena nanti kalau salah, nanti dikhawatirkan malah ECU-nya yang rusak. Misalkan kita pindah, kita matikan dulu, kita pindah triggernya. Nah, bisa nyala enggak? Nah, tidak bisa nyala ya, karena trigger patternnya beda. Di trigger patternnya ini ECU GrandMax ini 36222, kalau dikasih trigger pattern 12-3 atau 12 tonjolan hilang 3, CKP-nya itu enggak bakalan nyala. misal pun nyala, ini tidak bakalan seirama atau sesuai dengan jadwal on off injektornya atau jadwal dari firing ordernya atau injection ordernya. Nah, makanya kita juga harus tahu trigger pattern dari ECU tersebut. Terus yang terakhir ini aja ada, nah ini opsional saja, ini kalau ditambah dengan voltmeter, sebenarnya ini voltmeter dari putaran knob ini. Kalau kita ganti, misalkan kita mau ngecek voltmeter output 12 voltnya, kita bisa diaplikasikan di sini. Nah, ini contoh saja karena ini kita set di indikator voltmeter dari putaran potensionya ini. Kalau misalnya kita mau ganti untuk voltmeter yang 12 volt ini untuk mengetahui supply ini juga bisa. Nanti kita ganti programnya. Itu ini juga sebenarnya ada beberapa yang masih kita mau tambahi, yaitu soket DLC. Lalu DLC itu sama dengan soket OBD kalau bahasa bengkelnya, untuk mengkoneksikan dengan scanner. Jadi kalau ECU OM seperti ini kita ngeceknya pakai scanner. Nah, kita sebenarnya akan ada tambahan juga di sini, kita pakai soket untuk koneksi di scannernya atau soket DLC, atau kalau di bengkel sering disebut soket OBD. Kalau untuk ECU aftermarket yang bukan OM, nah itu tidak usah pakai soket OBD, sebenarnya juga bisa, karena biasanya untuk ECU aftermarket itu scannernya itu langsung di laptop atau di PC. Jadi kita buka laptop, kita koneksikan ECU aftermarketnya, nanti ketahuan
datanya langsung kelihatan di laptop. Nah, kalau ecu OM seperti ini kita besok akan kita tambahkan soket untuk scanner. Nah, itu kita simulasikan lagi. Untuk triggernya kita set di sini. Tadi berapa ya, lupa saya. H4 atau H6 ya, H4 kayaknya. Nah, nyala. Nah, kita set RPM nya. Ini pengganti coil indikator. Jadi sebenarnya kalau kita mau pasang coil juga bisa. Jadi ini bisa juga untuk ngetes coil ignition, ngetes. Oh ya, satu lagi mungkin akan ditambahi juga dengan aktuator lain, misalkan seperti ISC, idle speed control. Nah, insya Allah akan kita tambahkan untuk yang ke depan. Ini baru kita simulasikan untuk yang belum ada ISC nya. Coba kita matikan.